Sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama ingin menjalankan praktik ya sederhana sebagai gambaran ringan agar memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci insya Allah Ta'ala. Jadi insya Allah diperhatikan baik-baik ya. Tapi jangan khawatir, ini sekedar penjelasan ringan. Nanti akan kita ulang-ulang lagi tatkala sampai di Mekah dan di Madinah. Nah, sebelumnya yang pertama akan kita laksanakan adalah umrah, karena kita melaksanakan haji tamattu, umrah dulu baru apa? Baru haji ya. Jadi tatkala kita umrah, nanti kita di Bir Ali, kemudian kita sholat di sana di masjid Miqat. Waktu kita sholat di masjid Miqat, kita masih belum ihram, jadi masih bebas, masih boleh pakai apa? Songkok ya, karena memang kita belum berihram. Kita ihramnya nanti di mobil. Jadi kita sholat dulu, setelah sholat 2 rakaat, kemudian kita naik bis, baru setelah di atas bis, kita ramai-ramai mengatakan masing-masing labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah. Ingat, waktu kita bilang labbaik Allahumma umrah, sudah berlaku larangan ihram. Jadi songkok semua sudah harus dilepas sebelum kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah ya. Setelah itu kita akan berangkat dari Madinah menuju Mekah dengan perbanyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian kita melaksanakan umrah. Nah, tatkala kita masuk dari Masjidil Haram, kita akan masuk dari sini ya. Dari pintu Babik Malik Abdul Aziz ya. Tatkala kita masuk, jangan lupa baca doa masuk masjid ya. Setelah baca doa masuk masjid, kita siap-siap untuk tawaf. Untuk laki-laki, tatkala mau tawaf melakukan ittiba begini. Ittiba itu menampakkan bahu kanan. Ya. Ini dibuka dulu ya, baru yang perempuan tidak perlu, biasa aja. Laki-laki semuanya begini. Ya. Bahu kanan ditampakkan. Ya. Bebas ya. Ya, bebas mau ada yang putar ke dalam, di bagian dalam macam-macam. Ada yang diputar di dalam begini. Bebas, terserah. Karena kalau di luar biasanya sering jatuh, masing-masing ya. Yang penting bahu kanan kelihatan. Setelah itu kemudian kita menuju ke Hajar Aswad ya. Hajar Aswad. Nah, tatkala kita sejajar dengan Hajar Aswad, baru kita menghadap ke Hajar Aswad, kita bilang Allahu Akbar. Sebagian orang bismillah Allahu Akbar. Tidak ada zikir-zikir yang lain. Cuma apa? Allahu Akbar. Boleh mencium tapi nggak mungkin kita mencium. Boleh megang juga kan nggak mungkin karena saking ramainya. Kita hanya bisa kasih isyarat laki-laki maupun perempuan. Kita bilang apa? Allahu Akbar. Baru kemudian kita jalan muter ya. Muter ya. Ingat, ini sebelah kiri, jangan sampai kita muternya begini, mungkin jaga ibu-ibu, nggak boleh. Atau mungkin kita jalannya begini juga tidak boleh. Tetap Ka'bah sebelah kiri kita. Nah, kita berjalan ya. Minggir coba. Ayo rame-rame ikut. Baca doa, terserah apa ya, jalan ya. Baca doa, ya Allah, lunasi utang-utangku ya Allah. Jadikan istriku soleha, nggak suka ngomel, ya. Bebas. Kita jalan, doa apa saja doa, mau boleh bersolawat, berzikir, tapi yang paling afdol adalah doa. Yang paling afdol adalah doa. Inilah Hijr Ismail, kita lewat di depannya, terus berdoa terus. Zikir berdoa, ya. Ketika sampai di Rukun Yamani, ya, ingat sampai di Rukun Yamani, jangan kasih isyarat. Nggak boleh kasih isyarat. Kalau kita bisa sentuh, sunnahnya kita sentuh. Tapi karena rame, nggak mungkin kita sentuh. Dan kalau ketika lewat, nggak perlu kasih isyarat. Beda dengan Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad, kita kasih isyarat. Kalau di sini nggak. Begitu kita lewat, langsung kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Dan seterusnya sampai di Hajar Aswad, kita bilang lagi menghadap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti sudah satu putaran. Nah, kita lanjutkan putaran kedua. Demikian, jalan lagi, silakan berdoa. Terserah ya. Anggap kita sudah putaran ketujuh ya. Ini sekarang. Biar cepat selesai, maksudnya belum makan pagi. Anggap kita sudah putaran ke-7 ya. Jalan terus sampai sini tadi apa? Kasih isyarat atau tidak? Tidak ya, jangan kasih isyarat. Langsung baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus kita hadap lagi, kita bilang apa? Ini putaran ke-7, bilang apa? Allahu Akbar. Setelah itu kita sudah selesai dari tawaf. Nah, kita ingin sholat di belakang makam Ibrahim. Ini dikembalikan. Ingat ya, namanya ittiba cuma ini aja, yang lain nggak ada. Cuma umroh yang tawaf sekarang ini aja. Tawaf yang lainnya nggak ada lagi begini. Nah, kita kembalikan semuanya. Ya, ingat setelah ini ya, setelah lewat sini ya. Antum lewat dulu, jangan dulu. Setelah lewat, ya. Baru bilang apa, baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Artinya jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat ya. Baik, semuanya kembalikan seperti ini. Demikian Ibu. Nah, setelah sampai di sini kemudian kita salat, kemungkinan biasanya kita akan tergeser ke sebelah sini. Karena saking ramainya di sini, kita akan tergeser ke sebelah sini. Baru kemudian kita sholat. Sebenarnya bebas di mana saja. Sholat, rakaat pertama baca apa? Al-Fatihah sama Qul ya al-Kafirun. Rakaat kedua, Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Jangan lama-lama sholatnya. Sunnahnya sholatnya ringan. Jangan lama-lama. Setelah sholat, langsung lanjut. Disebutkan Nabi SAW setelah ini beliau balik lagi, tapi nggak mungkin kita lakukan. Rasulullah SAW setelah sholat dia balik lagi untuk mencium hajar aswad, tapi nggak mungkin kita lakukan karena saking ramainya, maka kita lanjutkan saja ya, kita lanjutkan. Nah, bagi yang ingin minum haus, minum air zam-zam silakan. Ya, tetapi sunnah minum air zam-zam itu bukan tatkala tawaf umrah, tapi tatkala tawaf ifadah. Rasulullah SAW dalam riwayat beliau minum air zam-zam setelah tawaf ifadah, tawaf haji nanti tanggal 10. Kalau sekarang yang mau minum silakan, yang enggak juga enggak apa-apa ya. Coba kita minum silakan. Saya juga haus. Belum sarapan. Ini air zam-zam ya. Sholat sendiri ya, berarti tidak masing-masing. Ya? Masing-masing. Sholat sunnah sendiri-sendiri ya. Air zam-zam boleh minum duduk, boleh minum apa? Berdiri. Ya, kemungkinan saya minumnya berdiri. Bismillah. Ya, silakan. Mau berdoa silakan. Ya. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, rizqan wasi'an, terserah bebas. Doa untuk air zam-zam tidak ada doa lafal tertentu, datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif. Jadi bebas mau doa apa saja. Boleh sambil berdiri. Sudah, terus setelah itu, setelah sholat 2 rakaat kita menuju ke Bukit Sofa, ya. Begitu kita mau naik Bukit Sofa, kita baca apa? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Terus apa? Abda'u bima bada Allahu bih. Saya ulangi bacanya, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bih. Maka kita menuju ke Bukit Sofa. Coba kita ke sini semua. Nah, tatkala kita di Bukit Sofa, kita akan menghadap apa? Kiblat. Akan menghadap kiblat. Cara menghadap kiblat, mungkin kiblatnya kelihatan atau tidak, lihat dari tegel, dari ubin. Ubinnya itu selalu mengarah ke arah kiblat. Kalau kita sudah berdiri di atas ubin mengarah ke sini, berarti kita sudah ke arah kiblat. Maka sampai di sini kemudian kita berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita berdoa, angkat tangan. Ya, berdoa. Angkat tangan semuanya, berdoa. Bebas berdoa apa saja terserah, ya. Berdoa kepada Allah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, terserah. Jadi waktu jangan cepat-cepat, santai aja karena ini tempat dikabulkannya apa? Doa. Jangan buru-buru sambil menunggu yang lain. Setelah itu kita zikir lagi. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan lagi, ya. Berdoa lagi untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk kerabat, terserah. Kita berdoa yang agak lama. Setelah kita selesai berdoa, kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Terus kita menuju ke Bukit Sofa. Mana Marwah? Mana Marwah? Mana Marwahnya? Oh, dekat sekali ya. Lampu hijaunya mah lampu hijau. Sekarang kita ini lampu hijau ya, misalnya.
Begitu kita jalan menuju lampu hijau, kemudian kita lari. Ya, kemungkinan larinya nggak bisa kenceng banget, tapi kita berusaha apa? Lari. Sambil kita berdoa, Rabbighfir warham wa tajawaz innaka anta al-azizul akram. Ini buat laki-laki saja, perempuan enggak. Buat laki-laki saja, perempuan tidak. Meskipun memang asal muasalnya karena Siti Hajar perempuan yang lari tatkala itu. Kenapa lari? Karena waktu itu lembahnya memang turun. Mau tidak mau dia harus terbawa pada relief daripada lembah tersebut sehingga dia akan lari. Mau tidak mau. Namun para ulama mengatakan, ulama sepakat untuk wanita tidak, karena waktu itu Siti Hajar sendirian. Adapun sekarang wanita kalau lari mungkin terlihat bentuk tubuhnya, mungkin tersingkap betisnya, maka disunahkan hanya untuk laki-laki saja. Jadi sambil berlari, Rabbighfir warham wa tajawaz innaka antal azizul akram, sampai lampu hijau selesai. Begitu lampu hijau sudah selesai, zikir bebas. Saya ingatkan untuk yang di Marwa, sofa Marwa, tidak, kalau batal nggak ada masalah ya. Kalau batal nggak ada masalah. Seorang buang angin nggak ada masalah, karena bukan syarat suci kalau ingin sa'i sofa Marwa. Nah, setelah lewat lampu hijau kita berzikir, boleh baca Quran, sebagian orang bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terserah, bebas. Mau berdoa boleh, berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang penting jangan ngobrol, jangan ketawa ketiwi. Kita sedang beribadah. Nanti sampai di Marwa, enggak usah baca inna sofa wal marwata, enggak, baca cuma sekali aja pertama. Paham ya? Sampai di Marwa, kemudian kita menghadap lagi ke Ka'bah. Ikuti ke belakang semua. Baik, sambil coba untuk hafal. Gimana doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan berdoa. Ya. Berdoa terserah, berdoa apa saja ya. Saya biasanya kalau pengalaman saya doa untuk putaran ini, mungkin saya doain orang tua saya. Nanti pas berikutnya saya doain anak-anak saya. Berikutnya saya doain istri saya. Berikutnya saya doain orang-orang yang pernah berjasa buat saya. Jadi benar-benar kita fokuskan untuk doa kepada untuk kaum muslimin secara umum. Tapi bebas, ini sekedar ide saja ya. Setelah itu kita doa, zikir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Bagi yang tidak hafal boleh dibaca ya. Terus berdoa lagi ya. Berdoa, setelah berdoa agak lama, jangan buru-buru ya berdoanya. Saya tidak ingin buru-buru. Saya ingin bahwa ibu-ibu curahkan semua curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita biaya haji tidak murah, mahal ya. Ya, mahal dan semuanya harus kita nikmati dan kita hayati. Setelah kita berdoa, kita berzikir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, kemudian kita menuju lagi ke Marwa. Coba jalan ke Marwa. Jalan ke Marwa, mana Marwanya itu ya? Ya. Sama, sampai lampu hijau kita baca apa? Lari baca apa? Rabbighfir warham wa tajawaz innaka anta al-azizul akram. Sambil lari. Lari, benar lari. Ya. Stop sampai sini. Nah, setelah lampu hijau selesai, kita jalan biasa lagi. Jalan biasa sampai menuju Marwa. Setelah menuju Marwa sama, kita berdoa lagi seperti biasa. Ya. Ini baru 2 putaran. Berarti 1, 2. Kan tadi dari Sofa ke Marwa 1, dari Marwa ke Sofa 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, sekarang kita yang ke-7. Ya. 7, ingat, kita lewat sini lewat lampu hijau. Baca lagi apa? Rabbighfir warham wa tajawaz innaka antal azizul akram ya. Baca masing-masing ya. Enggak usah bikin paduan suara ya. Kita enggak bikin paduan suara. Masing-masing baca, tapi saya tugasnya mengingatkan. Saya mengingatkan. Nanti setelah itu kita lewat sampai ke Marwa. Tiba di Marwa yang ke-7, kita berdoa lagi. Berdoa lagi seperti tadi. Nah, setelah itu kita tahallul. Apa? Cukur rambut, tapi enggak boleh gundul ya. Setelah itu ini kita buka ya. Kita buka apa namanya? Selesai ganti baju semuanya, mandi-mandi, gandeng istri ya. Sampai tanggal berapa gandeng istrinya? Tanggal 8. Tanggal 8 kita mulai dari hotel. Mana hotel? Sini ya.
Sudah, ini sudah gandeng istri semua ya. Udah tidur sampai tanggal 8. Kita kumpul sekarang di hotel. Ini sekarang tanggal 8 kita mau hajian. Silakan. Jadi kita akan berniat dari hotel. Sudah siap-siap semua, udah mandi, udah pakai minyak wangi, udah pakai deodoran. Ingat ya, kain tidak boleh kasih minyak wangi, badan yang dikasih minyak wangi. Kain tidak boleh kasih minyak wangi. Yang dikasih minyak wangi adalah badan, rambut boleh, jenggot boleh, badan semua, ketiak semuanya boleh. Setelah itu kita pakai kain ihram, terus kita ingin berangkat, kita berniat pada tanggal 8 Dzulhijjah. Niatnya gimana? Bismillah, labbaik Allahumma hajjan. Karena sekarang kita hajian. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, kita menuju ke Mina. Mana Minanya? Ingat ya, nggak ada lagi yang begini-begini. Sudah nggak ada begini-begini. Begini cuma pertama tadi. Semuanya sekarang biasa, terserah mau begini, mau apa, yang penting pakai namanya rida, pakai begini, tidak ada masalah. Mana Minanya? Kita sekarang dalam perjalanan, kita berangkat tanggal 8 di waktu duha, sekitar jam 8, jam 9. Sambil kita banyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita tiba di Mina ya. Coba siapa yang ingatkan di Mina kita ngapain? Hah? Kita akan tibanya sebelum duhur. Apa yang kita lakukan di Mina? Kita sholat duhur 2 rakaat. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Kemudian kita makan siang. Setelah itu kita tidur, bangun lagi asar. Asar kita sholat asar berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian kita pengajian. Kemudian maghrib kita sholat berapa rakaat? 3 jadi berapa? Tetap 3 rakaat. Terus setelah maghrib kita pengajian sambil menunggu isya, tanya jawab. Kemudian isya berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu masing-masing silakan istirahat. Mau yang baca Quran silakan, yang mau sholat malam boleh, nggak ada masalah. Ya, karena kita waktu panjang mungkin nggak ada. Karena bisa kita pengajian setengah jam, 1 jam, makan selesai, jam 9 acara semua sudah selesai. Masing-masing mau baca Quran jangan keras-keras, baca untuk dia sendiri. Dia bangun malam terserah. Ya, dan biasanya tanggal 8 tenda-tenda masih kosong. Karena orang-orang belum ada yang datang, mungkin kita aja yang kesasar orang-orang monatur. Tapi biasanya travel-travel lain belum pada datang sehingga tenda kosong. Saya waktu tanggal 8 biasanya tidur di tenda-tenda lain, sholat di apa? Karena kosong, memang kosong. Nanti biasanya tanggal 10 baru ramai. Kemudian kita akan sholat subuh. Jadi di Mina tidak ada sholat qobliyah dan tidak ada sholat apa? Ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Yang mau sholat duha silakan, yang mau sholat malam apa? Silakan, tahajud, tidak ada masalah. Ketika sholat azan subuh, jangan lupa sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Kemudian kita sholat subuh. Setelah sholat subuh, sebelum subuh mungkin sudah bangun, karena sudah siap-siap. Jadi sebelum subuh mungkin jam-jam 3, jam setengah 3 sudah pada bangun. Karena kita mau siap-siap, habis subuh kita langsung berangkat menuju ke Arafah. Ya, karena siap-siap. Jadi sebelum subuh mungkin jam 3, jam setengah 4 sudah pada bangun, sudah pada mandi-mandi, siap-siap semuanya. Ya. Kemudian begitu habis selesai subuh, saya lupa sarapan di sini apa di Arafah. Kemungkinan sarapannya di Arafah. Maka kita sudah siap, bis sudah siap, karena itu semua harus perhitungan matang dari Pak Sugeng. Karena kapan bis masuk kita nggak boleh telat. Karena kapan gerbang dibuka, bis bisa masuk, kita telat sedikit, kita sudah bisa. Jadi ikut saja kalau Pak Sugeng bilang jam sekian harus siap. Karena kalau kita telat, sudah buyar. Kita bakalan terjebak dengan kemacetan. Ini semua, disitulah saya nggak mau, itu urusannya timnya Munatur. Di luar, saya tinggal nurut aja. Seandainya ada perubahan, kata Pak Sugeng, kita harus berangkat sebelum subuh, kita ikut saja. Alhamdulillah ini selama ini setelah subuh. Tapi maksud saya, namanya perubahan bisa jadi terjadi di lapangan. Maka kita tinggal tunggu perintah, kapan Amirul Hajj kita, Pak Sugeng bilang jam sekian, kita harus siap. Ya, terkadang sudah siap, bisnya belum bisa masuk. Misalnya kita akan berangkat jam 7, ternyata bisnya nggak masuk, baru bisa masuk jam 8. Ya sudah, sabar. Karena masalah haji berhubungan dengan banyak polisi, kadang polisinya nggak ngerti, dia nggak peduli. Kadang dia tinggal perintah nggak datang, nggak akan dia buka apa? Pagar, nggak akan. Jadi banyak urusan, kita tinggal nunggu, banyak doa, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah kita sudah naik di atas bis menuju Arafah. Mana Arafahnya?
Arafah ini. Ayo. Talbiyah lagi jangan lupa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kita tiba di Arafah. Kemungkinan besar kita tiba di Arafah di waktu duha. Mungkin jam 8, mungkin jam 9, tergantung berangkat kita dari Mina. Kalau waktu tahun lalu sepertinya kita pada subuh bisa langsung berangkat. Kalau kita tiba jam 7, jam setengah 8, sarapan, habis sarapan, nasihat saya tidur. Nasihat saya tidur. 1 jam, 2 jam lumayan. Karena kita mulai start wukuf pada zuhur. Dan kita berusaha tidak tidur dari pada zuhur sampai maghrib. Karena itulah inti dari ibadah haji. Antum berdoa, minta sepuas-puasnya kepada Allah di padang Arafah. Jadi tiba di pagi hari, kita makan, ya jangan lupa kita ngantri, ya. Ngantri setelah kita makan, istirahat. Akan ada disediakan kasur sendiri-sendiri. Kita istirahat, tidur. Nah, sekitar jam-jam 11 kita udah bangun siap-siap. Jam 11 siang kita sudah siap-siap, yang berwudu, yang ke toilet semuanya, ya. Tunggu azan duhur. Azan duhur mungkin sekitar jam 12 lebih. Nah, di Arafah kalau begitu tiba azan duhur, maka kita azan, kemudian iqamat, kemudian sholat duhur berapa rakaat? 2 rakaat, ya. Nanti insya Allah saya jadi imam. Kemudian qomat lagi, sholat apa? Asar, 2 rakaat. Setelah itu baru saya menyampaikan khutbah Arafah. Baru saya menyampaikan khutbah Arafah mungkin setengah jam. Setelah menyampaikan khutbah Arafah, nasihat di hari Arafah, maka masing-masing berdoa. Biasanya kalau kita di Arafah, kebiasaan menatur, nanti dipisah bapak-bapak sama ibu-ibu, suami istri gabung. Suami istri kumpul sendiri-sendiri, biar saling maaf-maafkan. Selama ini banyak salah antara suami dan istri. Sudah masing-masing berdoa, ya saya sama istri saya jangan ganggu ya. Antum sama istri antum, saya tidak mau ganggu ya. Masing-masing punya doa sendiri-sendiri. Ya sudah, doa nanti mungkin di tengah-tengah sekitar jam-jam 4 ada ceramah untuk memotivasi. Akan ada ceramah untuk motivasi doa lagi, mungkin pada mulai ngantuk-ngantuk. Nah, saat itu memang saya harapkan tim Monatur siapkan apa? Kopi supaya nggak ngantuk. Ya, ada siramat semprotan-semprotan biar nggak ngantuk. Kalaupun ngantuk tidur nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. 1 jam maksimal. 1 jam maksimal, bangun kemudian doa lagi. Doa terus sampai maghrib. Nah, menjelang maghrib biasanya kita sudah disuruh siap-siap. Kita sudah menuju ke bis. Kalau kita sudah naik bis, matahari masih belum tenggelam, masih boleh apa? Berdoa. Berdoa terus. Setelah itu, begitu matahari tenggelam, maka kita menuju ke mana? Muzdalifah. Muzdalifahnya mana? Mana? Oke. Talbiyah lagi. Labbaik. Saya lupa. Di Arafah doa yang paling banyak dibaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang paling afdal dibaca di hari Arafah. Jadi kalau ente sudah capek berdoa, zikir itu perbanyak la ilaha illallah. Sambil kita itu maknanya tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin nanti saya akan jelaskan makna itu tatkala di Arafah agar kita bisa lebih menghayati. Jadi kita berbanyak, berdoa capek, zikir itu lagi. La ilaha illallah. Itu saja, zikir doa terus sampai selesai. Siapkan buku doa. Kalau enggak bingung mau minta apa, ya. Karena kayaknya sudah dipenuhi semuanya, bawa buku doa. Itu baca satu-satu. Baca berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita menuju Muzdalifah, setelah terbenam matahari, baca kita apa? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya mau tanya, sampai di Muzdalifah ngapain? Salat dulu, kerikil belakangan ya. Kerikil belakangan. Kita salat dulu, toilet, kemudian kita wudu, kemudian nanti insya Allah tim sudah gelar karpet ya, karena harus gelar karpet merah buat para jemaah ya. Dan karpetnya memang warna merah ya. Digelar. Setelah itu kita sholat ya, insya Allah kita sholat azan, kemudian sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kemudian qomat lagi, sholat isya berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah itu sudah, silakan kita duduk, nanti tim Mas Fadli CS siapkan Indomie ya. Kemudian sudah duduk santai, mau cari kerikil jam berapa saja terserah. Satu orang bawa kerikil berapa? Ngambil kerikil? 70, minimal 70. Mau ambil 100, sedekahkan 30-nya terserah ya. Jadi kumpulkan, ini contoh kerikilnya. Ya segini bagus ini. Nah ini, seukuran-ukuran segini. Besar dikit nggak apa-apa. Tapi ukuran seperti inilah bagus ya.
Jangan terlalu berlebihan, jangan kebesaran, jangan kekecilan. Kekecilan seginilah. Ya. Segini, oke, ya. Kurang lebih segini, ya. Kurang lebih segini 70 butir, ya. Silakan suaminya cari, istrinya nunggu atau sebaliknya terserahlah. Kemudian apa sunahnya kita di Muzdalifah? Tidur. Berusaha untuk apa? Tidur. Yang pingin sholat witir silakan. Sholat witir 3 rakaat kemudian tidur, sudah. Kalau nggak bisa tidur baru kita mungkin baca Quran. Mungkin kita sholat malam. Tapi selama bisa tidur usahakan untuk apa? Tidur. Karena yang terbaik tidur lebih baik daripada ibadah di malam itu. Tidur lebih baik daripada ibadah di malam itu. Kenapa? Karena sunnahnya Nabi apa? Tidur. Karena besok tanggal 10 kita banyak kegiatan. Baik, kita tidur sampai subuh. Waktu subuh ngapain? Salat qobliyah. Kemudian salat subuh. Setelah salat subuh ngapain? Berdoa. Berdoa, zikir pagi petang boleh berdoa sampai matahari mulai menguning. Tatkala matahari mulai menguning baru kita kemudian naik bis. Kita menuju ke mana? Tapi kalau munatur langsung tawaf. Langsung tawaf. Baik, kita menuju ke tawaf sekarang. Di naik bis, di tengah bis dengan perjalanan tetap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ingat kata Nabi, afdhalul hajj, haji yang terbaik, yang paling banyak talbiyahnya, yang paling banyak hewan yang disembelih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Nah, kita tawaf. Tawaf ini namanya tawaf ifadah. Ini rukun haji. Rukun haji, ya. Kalau tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Uang yang dikeluarkan sia-sia. Namanya tawaf ifadah, disebut dengan tawaf ifadah, disebut dengan tawaf haji, disebut dengan tawaf ziarah. Dalam buku-buku fikih disebutkan dengan 3 nama ini. Tawaf haji, tawaf ifadah sama tawaful ziarah. Nah, untuk tawaf ini tetap aja tutup begini, ingat. Jangan begini lagi, ya. Jangan begini. Jangan. Tertutup biasa. Tertutup biasa. Kemudian kita tawaf seperti biasa tadi caranya, nggak ada bedanya. Setelah 7 kali, kemudian kita sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, ini sunahnya minum zam-zam. Ini tawaf ifadah ini, setelah itu sunahnya minum apa? Zam-zam. Yang tadi enggak. Ya, ini baru kita sekarang minum lagi. Bismillah, ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan wasi'an, wa amalan mutaqabbalan. Terserah. Doanya terserah, ya. Bismillah. Coba minum. Ya, sudah berdoa kepada Allah, sudah selesai. Kita sa'i. Naik kemana? Sofa. Menuju sofa. Jalan menuju sofa setelah tadi sudah sholat 2 rakaat, sudah minum zam-zam kan? Kita menuju sofa. Baca apa di sofa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Ulangi, abda'u bima bada Allahu bih. Kemudian kita berdoa seperti tadi. Kemudian menuju ke mana? Ke Marwah. 1, 2, 3 ini yang ke-7. Melewati lampu hijau, kita baca Rabbi ghufir warham wa tajawaz innaka antal azizul akram. Sampai pada putaran ke-7, kita tiba di Marwah. Tiba di Marwah, kemudian kita menghadap Ka'bah, ya. Kemudian kita berzikir seperti tadi, berdoa. Setelah itu kita gundul, ya. Setelah itu kita gundul. Ingat, ya, harus gundul, ya. Yang tidak gundul kita bully, ya. Nggak apa-apa sih, nggak usah gundul, nggak apa. Cuma saya akan bully, ya. Jadi insya Allah kita semua kompak untuk apa? Gundul. Biar ibu-ibu bisa tahu suaminya punya wajah baru, ya. Jadi kita gundul semuanya. Setelah gundul, kita sudah tahallul berapa? Baru tahallul awal. Belum boleh mencembui istri. Masih haram, tidak boleh. Tapi sudah boleh pakai baju, sudah boleh pakai parfum, udah pulang mandi, udah bebas pakai baju biasa. Hanya tidak boleh, masih belum boleh mencembui apa? Istri. Tidak boleh. Kalau ente mencembui istri, ente berdosa. Karena ente baru tahallul awal. Setelah itu biasanya menatur, kita langsung ke hotel. Bukan di hotel, hotel transit. Hotel transit. Nah, di hotel transit sampai kemudian menjelang maghrib kita baru, atau asar, baru kita naik bis menuju ke Mina.
Nah, kalau tatkala kita menuju Mina, mana Mina tadi? Ya. Kita menuju Mina, Mina. Tatkala kita menuju Mina, kita sudah pakai baju biasa atau pakaian ihram? Baju biasa. Zikirnya berubah, bukan lagi labbaik Allahumma labbaik. Ingat, zikir labbaik Allahumma labbaik itu cuma tatkala pakai kain ihram. Setelah kita sudah pakai baju biasa, sekarang lebaran, kita zikirnya lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kita ke Mina, kita lempar jamarat. Jamarat ada 3, ya. Cuma 1 contohnya ya. Ya, jadi jamarat di Mina ada 1, ada 2, ada 3. Kita tanggal 10 yang kita lempar yang ketiga. Ingat ya, di Mina itu jamarat ada al-ula yang pertama, al-wusta yang tengah, sama al-aqabah yang terakhir. Untuk tanggal 10 yang kita lempar cuma yang aqabah. Sunahnya kita lempar sebelah kiri. Untuk aqabah ini selalu sunahnya lempar sebelah kiri. Jadi kita lempar, mana kerikil? Ambilin 7. Ya. Jadi kita ini di sana Mina, sebelah sini kiblat. Kita lempar. Ingat ya, tidak boleh kita taruh begini, tidak sah. Ya, tidak boleh juga kita lempar terlalu kuat kemudian mantul keluar, tidak boleh. Yang penting itu adalah masuk lubang. Adapun ini hanya sekedar untuk pengantar atau untuk petunjuk supaya bisa masuk di lubang. Ya. Insya Allah lubangnya gede, ya. Kemudian setannya juga gede. Tinggal kita mudah lemparnya. Bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Insya Allah meskipun ada ribuan batu, kita bisa lihat batu kita. Kita bisa lihat batu kita kemana. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar. 7. Sudah. Kalau kita melemparkan orang lain, baru kita lemparkan buat orang lain. Misalnya ada orang tua pingin kita lemparin, baru kita niatkan untuk kawan kita tersebut. Sama 7 kali. Setelah itu, ingat, ini kan yang ketiga, tidak ada doa. Untuk tanggal 10 tidak ada doa setelah melempar. Karena setelah yang ketiga tidak ada doa. Ada doanya cuma yang pertama dan yang kedua. Setelah kita lempar ini, sudah tahalul sani. Sudah boleh berhubungan istri atau boleh? Belum? Sudah boleh, tapi nggak bisa kita di Mina. Kita hanya boleh cubit-cubitan sementara, paham? Jadi sudah halal, tapi kita belum bisa apa-apa, ya kita balik ke Mina. Balik ke Mina. Ya. Di Mina, ya udah, paling kegiatan kita sini cuma makan, tidurnya beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun kita ngorok ya. Beribadah ya. Kita tidur di Mina, kita cuma kegiatan sholat 5 waktu, di qashar tidak dijama dan hanya pengajian. Pengajian pada zuhur, pengajian pada asar insyaallah, pengajian pada maghrib. Itu kegiatan kita. Malam kita tidur. Makanya antum bangun malam, sholat malam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Banyak zikir. Zikir apa aja terserah. Setelah itu besok harinya jam setelah zuhur, mungkin jam 2, jam 3 kita lempar lagi. Lempar lagi jamarat ya. Kita lempar yang pertama. Di sini yang pertama misalnya kita lempar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kemudian kita minggir, kita berdoa. Berdoa saja bebas karena Ka'bahnya sebelah sana. Kita berdoa sampai diusir polisi. Biasanya ada polisi tukang usir ya. Haj gitu. Tapi antum cuek aja sampai nanti diusir. Berdoa. Karena polisi memang tugasnya demikian ya. Kecuali dia sudah sangat marah-marah, biasanya yang dimarah Pak Mas Fadli dulu ya. Yang pemimpinannya dimarah-marahin atau Pak Sugeng. Ente santai aja pokoknya. Dia doa cuek aja. Tapi nggak diangkat kan? Nggak diangkat. Ya, doa saja. Doa belum selesai. Doa sepuas-puasnya, ini doa dikabulkan. Setelah itu kita maju lagi ke tengah. Tengah kita lempar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Minggir lagi, berdoa lagi. Cari tempat yang strategis. Kalau ada orang Arab, kita nyempil di belakang orang Arab. Biasanya polisi nggak enak nyuruh orang Arab pergi. Tapi kalau kita disuruh pergi. Udah kita di belakang Arab berdoa sepuas-puasnya. Setelah itu kita maju lagi. Sampai di sini lempar berapa kali?
7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada doa atau tidak? Enggak ada. Enggak ada. Kemudian pulang lagi. Sudah, sama kegiatannya. Makan, tidur, zikir, pengajian. Makan, tidur, zikir, pengajian. Sama, hari berikutnya, jam 12, tanggal 12, siang juga kita lempar lagi seperti tadi. Itu balik lagi, tidur lagi. Kita tidur lagi, kemudian tanggal 13, semua tenda sudah sepi. Cuma kita yang terdampar di Mina. Semua tenda kosong. Cuma kita yang tersisa di Mina. Maka kemudian kita lempar, mungkin biasanya munatur, barang-barang sudah dimasukkan ke bis semua. Tinggal kita badan saja. Kalau melempar, begitu lempar, bis jemput di dekat areal pelemparan. Agar memudahkan, langsung kita jalan. Jadi hari terakhir, barang-barang semua sudah masuk, sudah siap-siap. Tinggal kita bawa batu, kita jalan menuju pelemparan. Setelah kita lempar, kita tunggu kapan bis datang, Pak Sugeng datang dengan bisnya, baru kemudian kita berangkat menuju ke hotel transit dulu. Hotel transit sampai sana, besoknya kita masuk ke hotel. Di transit masih belum bisa berhubungan dengan istri, karena di transit kita dipisah, ya, dipisah antara laki dengan apa? Perempuan. Nah, kemudian pagi siangnya kita menuju ke Darut Tauhid. Kita di sana 5 hari. Nah, di situ silakan ente tahallul ketiga terserah ya. Sampai di sana kita mungkin sekitar 5 hari. Nah, kegiatan kita di sana, kita tinggal tunggu kepulangan. Sebelum pulang kita melaksanakan tawaf wada. Antara menunggu kepulangan tersebut, perbanyak sholat di Masjid Haram. Ya, sholat 5 waktu jelas di Masjid Haram. Kemudian perbanyak tawaf apa? Tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Biasanya tawaf itu agak sepi kalau jam-jam 10 siang-siang itu 10 itu. Ya, nanti kita akan adakan tawaf sunnah sekali bareng-bareng. Tapi biasanya jamaah sudah pada jalan sendiri. Ya, terserah mau jam-jam 2 malam, jam 3 malam terserah. Itu kegiatan kita. Tatkala setelah tawaf wada tinggal udah pulang ke tanah air. Selesai. Ya. Demikianlah kira-kira pelaksanaan haji secara praktik. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Iya, kalau mental kita harus ulang lagi. Dianggap tidak dianggap. Jadi lempar ke-5 ternyata gagal, tambah lagi 1. Kalau kita ragu lemparannya 5 atau 6, anggap saja masih 5. Tenang, kerikil banyak. Masih banyak juga di bawah ya. Tapi insya Allah tidak akan mental. Karena sumurnya gede, lempar dia akan masuk ke dalam. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ya. Oh, itu teknis, gampang. Nanti kita tunggu arahan dari Pak Sugeng. Apa yang mau dibawa, apa yang ditinggal. Karena waktu kita ke Musdalifah, apa yang mau kita bawa, ke Arafah, apa yang kita bawa, karena kita akan tinggal barang di Mina. Ada lagi yang bertanya? Ya, boleh. Kita pas tanggal tawaf ifadhah, kita minum, kita tumpahkan air zam-zam di kepala. Tanggal 10. Kan sunahnya kita minum apa? Air zam-zam. Basahkan kepala. Silakan. Niat setelah tawaf. Salat setelah tawaf. Cukup di hati. Sudah, ibu ada yang bertanya? Ya. Hari di Mekah, apakah bisa ngambil umroh lagi? Itu mazhab Syafi'i boleh, tapi menurut yang saya pelajari tidak perlu. Tidak perlu karena Nabi tidak mengulang-ulangi umrah. Para sahabat sekitar ada 100.000 mereka tidak mengulang-ulangi umrah. Kecuali wanita yang haid yang tidak sempat umrah. Yang saya bahas kemarin. Tanggal 8 ternyata dia haid, dia langsung haji, tidak bisa umrah, maka setelah hajian dia boleh apa? Umrah. Dia boleh umrah dan itu dialami oleh Aisyah. Aisyah setelah hajian dia umrah karena dia belum umrah. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada, saya sudah lapar masalahnya. Demikian saja. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti tanggal 2 Agustus ya. Tanggal 2 Agustus ketemu di hotel di sana ya. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.